Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 1 September 2025 bersama saya, Frater Theodulus Dimas Saputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus kembali ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Ia membaca nubuat dari kitab Nabi Yesaya, "Roh Tuhan ada padaku," dan menegaskan bahwa nubuat itu telah genap pada dirinya. Namun orang-orang sekampungnya sulit percaya. Mereka mengenal Yesus sebagai anak Yusuf tukang kayu, sehingga hati mereka tertutup oleh prasangka. Akibatnya mereka tidak bisa melihat karya Allah yang besar melaluinya. Sobat mendoan yang terkasih, renungan ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita pun terjebak dalam sikap serupa, menilai orang berdasarkan masa lalunya, kedudukannya, atau penampilan luarnya, sehingga kita menutup diri dari rahmat Allah yang bisa datang lewat orang yang sederhana. Allah bisa bekerja melalui siapa saja, bahkan dari hal yang kecil dan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kita siap membuka hati untuk melihat dan menerima karya Allah meski datang dengan cara yang tak kita duga? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah kami dengan wajah sederhana, namun penuh kuasa dan kasih. Ampunilah kami bila sering menolak atau meragukan karya-Mu, karena terjebak dalam prasangka. Bukalah mata dan hati kami agar mampu mengenal kehadiran-Mu dalam peristiwa sehari-hari dan dalam diri sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang rendah hati dan terbuka pada karya Roh Kudus-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, salam mendoa.